Candi ini punya keunikan karena meleburkan 3 dewa. Ya. Jawa Timur menghadapnya gedungnya nggak ke timur. Masa sih? Pernah ke Jawa Timur nggak? Belum pernah. Saya baru baca-baca saja. Ini Bapak. Gitu. Ini Mbak Sri Pak. Kayak ini. Pemandu lokal. Kemungkinan kan Mbak ini digunakan untuk Yuni. ada kayak apa ya, pengelompokan kasta. Jadi yang di sini itu khusus untuk zaman. Betul. Dan Kemungkinan semakin ke sana kayaknya semakin ini ya, semakin tua. Jadi awalnya di sana, kemudian ini semakin ke sana. Semakin ini semakin Dan tinggi. semakin ke sana itu Semakin tinggi, semakin kecil. Namanya candi ini kan Bukit Sudra itu ya. Kemudian saya hanya tahu tentang ini perbedaan-perbedaannya, Mbak. Kalau ini candi yang Puntadewa ini itu terdiri dari 2 tatanan anak tangga. Itu yang membedakan. Ini bangunan baru kan yang bawah? Enggak, aslinya kayak gitu, cuma ini kan memang sedang dipugar ya supaya yang paling bawah baru, Baru yang paling Pak. bawah iya. Jadi bedanya candi lama nih Pak. Iya. Ini batunya batu andesit Pak. Kenapa batu andesit? Karena batu andesit itu dekat dengan Gunung Merapi. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu Pak, pinternya itu di situ. Ini adalah salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan kala itu Pak. Orang-orang dulu tanpa arsitek itu gambar bukan seperti sekarang Pak di komputer, tapi bukan di kertas ya, tapi di tanah Pak. Bahkan orang dulu itu penggambarnya gini. Misalkan mencari arsitek nggih, tolong saya carikan arsitek, dia gambarnya di tanah Mbak. Dan struktur saluran airnya pinter Pak, sehingga ketika air hujan itu turun, dia nggak merobohkan bangunan, tetapi masuk ke dalam relung-relung bangunan, karena kan bentuknya seperti Lego nggih Pak nggih. Mainan anak-anak itu saling mengunci, sehingga ketika air turun itu airnya masuk ke dalam keluar lewat yang namanya jalan duara Pak. Jala itu air, duara itu 2, biasanya identik dengan jalan ya Pak. Jalan air, jala duara. Jadi kalau candi Hindu itu ciri-cirinya biasanya nganu Pak, di dalamnya itu ada linggayoni. Linggayoni itu melambangkan kesuburan. Linggayoni itu adalah simbol dari Dewa Siwa dan Dewi Uma. Jadi alat kelamin perempuan dan laki-laki dan perempuan itu kesuburan. Jadi linggayoni ini melambangkan kesuburan. Kalau dibandingkan dan itu sampai di Monas juga seperti itu. Monas kalau lihat Monas itu di Jakarta itu kan linggayoni juga. Iya. Terus di Tugu Pahlawan yang jorok ya kalau kita lihat ya, karena itu Pak, hanya simbol saja. Ya, artinya kita itu sejarah itu mulai dari zaman dulu sampai zaman Pak Karno itu masih itu ada gitu. Ini kan kuning karena belerang Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini kuning karena belerang. Memang dulunya itu tertimbun tanah ya Mbak. Jadi sebenarnya di sini ada ratusan candi Pak. 400 buah candi ketika bisa bilang. Iya, ratusan. Kalau di Prambanannya itu Pak, Prambanan itu semakin itu adalah keturunan dari Dieng. sini, Pak. Kemudian sebagian lagi mereka tinggal di Pulau Bali. Iya. Dan sampai umat saat itu Uluwatu masih datang ke sini ya. Umat Hindu yang di Pulau Bali dari Dieng ini disebut dengan Bali Age. Bali Age ini yang Bali Age ya, yang sudah membangun pura terbesar di Pulau Bali, namanya Pura Besake. Sampai saat ini mereka selalu datang ke sini Pak untuk menuju ke tanah leluhur mereka dan untuk mengambil air suci namanya Tirta Prawitasari yang berada di Goa Sumur. Goa Sumur ini lokasinya ada di area salah satu ini Telaga Warna. Kenapa mereka mengambil itu kan holy water ya. Bagi mereka itu digunakan sebagai salah satu air suci ya atau syarat air yang memberi karisma. ya Maksudnya penyembuhan. penyembuhan. Tapi Kalau kita zam-zam panggil. Kalau dari segi jadi air itu adalah simbol dari kehidupan. itu digunakan untuk upacara muspe maupun mabakti bagi mereka. Bapak Ibu, apa materi percandian yang kita dapat sebagai pemandu wisata dan mungkin untuk Mbak yang sudah senior dan sebagainya dan kemudian yang kuliahan dan sebagainya, semua itu baru bergantung dari catatan yang dibuat oleh seorang gubernur jenderal Inggris yang pada waktu itu sedang datang ke Indonesia ya, namanya Thomas Stamford Raffles. Nah itu jadi
Raffles ini yang sudah mencatat demikian detail, kemudian komplit, bahkan sangat sistematis. Tapi kalau saya pribadi seorang muslim ya, saya yakin bangunan dengan gambaran budaya yang sangat agung ini pasti tidak mungkin kalau tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Pasti ada nabi. Cuma kita memang belum ada ahlinya yang mengungkap sebetulnya dari percandian ini apa. Tetapi Bapak Ibu, nilai-nilai yang hendak diwariskan kepada kita jauh terlihat lebih jelas ya. Yang pertama dari peninggalan, dari cara mereka sembahyang dengan menggunakan yoni lingganya. Itu bukan sesuatu yang pornografi, tetapi manusia itu sudah mendasar, itu langsung diberi tugas berbeda antara laki di Dieng. Jadi mereka meyakini bahwa semakin tinggi tempat yang digunakan untuk sembahyang, itu semakin mendekatkan mereka kepada Tuhannya. Jadi dari Bisa langsung melihat langit. betul, ya. Kalau di kita kan gitu, ketika biasanya harus di dataran tinggi. Mencari tempat yang Ya, ini Candi Sri Kandi, candi kedua setelah Candi Semar tadi. Ya, ini bentuknya. It's very beautiful. Jadi dibangun sekitar abad 8 ya, 1200 tahun yang lalu. Masih kelihatan ini ya, kalau lihat reliefnya. Nah, ini kan bentuknya. Nah, ini masih kelihatan reliefnya. Jadi arsitektur 1300 tahun yang lalu sudah luar biasa seperti ini. Ya, jadi dari simetrisnya udah kelihatan. Ini sangat simetris. Bersama pembuangan airnya. Ya, kelihatan. Berikutnya Candi Puntadewa. Nah, Candi Puntadewa. Candi Puntadewa merupakan salah satu candi di komplek Candi Arjuna. Candi merupakan yang paling gagah dan tinggi kompleknya. Candi ini memiliki dena candi bujur sangkar dengan tangga masuk berundak 2. Di pipi tangga dihiasi 2 arca singa yang kini sudah rusak kondisinya. Pemugaran candi selesai tahun 2015. Candi ini memiliki atap berbentuk buah keben ratna. Di ketiga sisi candi terdapat reluk yang di sisinya dihiasi oleh relief kertas tempel dalam ini. Ya, tulis arca dewa yang kini disimpan di Museum Kailasa Dieng. Dilihat dari relief dan coraknya, candi ini lebih mudah dibanding Candi Arjuna. Coraknya masih sederhana. Ya. Ini jadi ini arca singa tapi sudah rusak ini. Ya. Ada abu yang kemudian itu menjadi satu untuk penanaman pertama. Tidak hanya candi Bu, sebenarnya bangunan-bangunan yang tua seperti rumah sakit, Lawang Sewu itu sebelum dia bangun itu semacam ada perjanjian dengan yang menunggu di situ. Ditanamkan intan di situ, makanya kalau Ibu ke Lawang Sewu biasanya